A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ikrar syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabbiya wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Doa pembuka hati. Di sodari wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Tambah ilmu. Rabbi asbahna wa ahwal mulku lillahi la ilaha illahu wa ilaihin nusur. Sebelum kita mulai, alhamdulillah ya, tadi kita sudah awali dengan berdoa. Mudah-mudahan acara hari ini bisa memberikan manfaat bagi kita semua, baik yang ikut dari rumah ataupun yang ikut di sekolah. Oke, seperti Bu Sri beritahu tadi di awal, untuk Zoom pekan ini, Bu Sri dan Pak Bo tukeran ya. Ya, terima kasih Mbak Nabila mengingatkan audinya dimatikan semua. Dulu ya. Ini karena ada satu dan lain hal, Pak Bo tidak bisa menjelaskan materi matematika hari ini, jadi tukeran. Hari ini tematik, kemudian besok kita matematika. Oke? Ya, untuk pekan ini kita kan sudah menyelesaikan proyek ya 7M. Terus untuk PTS pekan depan, jadi kita PTS mulai tanggal 20 ya. Nanti kisi-kisi dan jadwalnya menyusul. Untuk materi PTS itu, materi PTS-nya itu nanti yang dipakai adalah yang materi hemat energi ya, yang kemarin. Sedangkan materi yang indah kebersamaan itu nanti untuk setelah PTS ya, ujiannya setelah PTS. Jadi pekan ini kita menyelesaikan materi indahnya kebersamaan, tetapi tidak diujikan di PTS. PTS-nya nanti materinya hanya yang hemat energi saja. Bu Guru, ya. Besok PTS-nya di rumah atau di sekolah? Ya, nunggu pengumuman ya. Kalau rencana awalnya itu seperti biasanya kalian mengambil soal di sekolah, kemudian dikerjakan di rumah. Tapi ada juga kemarin itu wacana karena kita sudah masuk PPKM-nya level 3 itu boleh masuk sekolah. Jadi ada wacananya PTS-nya di sekolah. Ya, kalian pilih di mana? Di sekolah apa di rumah? Di rumah. Kalau di rumah yang ngerjain kamu apa orang tua kamu? Di sekolah. Ya,
Nanti tunggu saja ya, tunggu pengumumannya, kemungkinan hari Jumat nanti sudah diumumkan, dibagikan kisi-kisi jadwal serta pelaksanaannya ya. Mudah-mudahan kalau Bu Sri sih pilihnya offline di sekolah ya. Kalau di sekolah kalian kan tidak perlu membawa pulang, jadi nanti langsung dikumpulkan soalnya, bisa langsung dikoreksi ya. Oke, jadi materi untuk PTS itu materi yang kemarin hemat energi ya sampai selesai. Oke. Nah, oleh karena itu hari ini Bu Sri mau review PTS-nya berapa hari? Biasanya 1 minggu, Mbak. Nanti tunggu saja, tunggu jadwalnya ya. Oke, makanya hari ini Bu Sri mau review dulu, review materi tentang hemat energi. Sudah disiapkan modulnya? Oke. Silakan dipersiapkan modulnya. Oke. Oh, kok hilang ya? Oh ya belajar. Nih. Bentar ya. Tidak terlihat ini ya. Kalau dari rumah terlihat enggak ya? Terlihat. Terlihat enggak? Terlihat tuh. Oh iya, terlihat. Di sini di layar nggak kelihatan karena backgroundnya mungkin ya. Oke, Bu Sri mau mereview materi yang akan dipakai untuk PTS besok ya. Review itu mengulang materi ya. Untuk yang pekan ini nanti kan kita menyelesaikan yang ini ya. Hari ini kan tadi kalian Bu Sri suruh mencoba ya. Salah satu percobaan bagaimana bunyi itu bisa merambat ya melalui benda gas, cair atau padat. Boleh milih salah satu percobaannya. Tadi sudah ada yang mengumpulkan ya. Ada yang malah mencoba semua. Wah, itu keren. Ada yang sudah mencoba semua percobaan hal ini? Belum. Oke. Kalau sempat boleh dicoba semua. Tapi kalau waktunya tidak sempat, ini salah satu saja ya. Oke, kita awali dari materi tentang hemat energi dan makhluk hidup ya. Jadi nanti untuk IPA-nya itu kalian nanti akan mengenal soalnya itu tentang sumber energi ya. Sumber energi terbesar di bumi itu apa? Siapa yang tahu sumber energi terbesar di bumi? Matahari. Matahari, betul. Nah, matahari itu kan bermanfaat bagi semua makhluk hidup, ya kan? Kalau untuk manusia, matahari itu dipakai untuk apa? Siapa yang tahu? Menjemur baju. Untuk menjemur baju, menjemur bayi, menjemur ikan, menjemur orang sakit. Loh iya kan kalau kita lagi corona kita diminta berjemur toh. Ya, terus kalau untuk hewan dipakai untuk apa? Kalau hewan. Hewan itu memerlukan matahari untuk menghangatkan badan, terutama hewan yang berdarah dingin. Tahu nggak hewan yang berdarah dingin? Nah, kalau penguin itu karena dikutub dia, bukan darahnya dingin. Kalau hewan berdarah dingin itu contohnya reptil. Reptil itu seperti ular, buaya. Makanya kenapa buaya itu suka keluar dari air kemudian diem di daratan itu berjemur ya, karena dia berdarah dingin. Jadi kalau dia tidak berjemur, dia akan kedinginan.
Itu benar sama. Ya. Oke. Kemudian kalau untuk tumbuhan, ada yang tahu nggak fungsinya matahari? Untuk apa? Fotosintesis. Fotosintesis, betul Mbak Darlena Taya ya. Jadi untuk fotosintesis itu kegiatan memasak. Jadi tumbuhan itu bisa memasak makanannya sendiri. Makanya tumbuhan tidak cari makanan ya. Dia hanya cukup mencari air dengan menggunakan akar. Kemudian dengan dibantu matahari, dia bisa membuat makanannya sendiri. Oke. Caranya ya dengan bantuan sinar matahari tadi. Oke. Sekarang kita masuk ke sumber energi dan kegunaannya. Sumber energi itu ada dua ya. Lewat kalau nggak kelihatan dari belakang aja. Mbak dan Mas dari belakang, dari sana kelihatan. Laptopnya Bu Sri kelihatan. Oh, di situ nggak kelihatan ya Pak Ivan? Share screen-nya kok nggak kelihatan ya? Kok karena itunya background-nya? Hah? Di Zoom-nya kelihatan. Hah? Oh, tapi kok nggak kelihatan? Background-nya berarti yang ini. Maksudnya. Kok rakyat tahu? Emang nggak kelihatan ya? Ya. Lanjut ke sumber energi dan kegunaannya. Sumber energi itu dibagi menjadi dua ya. Ada yang terbarukan, ada yang tidak terbarukan. Yang disebut energi yang tidak terbarukan atau tidak bisa diperbarui itu yang proses terbentuknya energi itu jutaan tahun ya, bahkan ratusan tahun atau jutaan tahun. Contohnya adalah minyak bumi ya, minyak bumi. Contohnya minyak bumi. Di depan sendiri pokoknya situ. Oh situ. Hah? Satu aja. Ya. Ini yang chat-chatannya dimatiin aja Bu, pada ngomong-ngomong nggak jelas sih. Oh iya ya. Ya. Enggak, ini beda kalau gitu. Oh ya sama minta apa? Lihatnya di sana 1, 2, 3, 4 pas. Saya jaga jarak saya. Masuk sel situ. Oke. Oke ya. Kalau sumber energi yang terbarukan beda memang enggak kalau di bukunya. Itu yang dia tidak akan habis meskipun terus digunakan. Ya. Contohnya sumber energi yang terbarukan adalah apa? Panas matahari, kemudian angin, air, ya. Itu kan tidak akan habis. Kalau habis, ya artinya hari kiamat ya. Kalau sinar mataharinya habis. Ya. Ya, betul. Oke, lanjut. Kemudian untuk materi IPS-nya itu hampir sama ya. Kalau di IPA itu sumber energi yang dapat diperbarui dan tidak. Kalau ini sumber daya alam ya. Contohnya ada tanah, ada air, ada tumbuhan, ada hewan. Kemudian yang tidak dapat diperbarui itu adalah
sumber daya bahan tambang. Ya, bahan tambang itu seperti emas, perak, tembaga, nikel, aluminium, kemudian minyak bumi. Kemarin kalian sudah geser. Itu terlalu dekat. Ya, kemudian untuk PPKN-nya kita materinya adalah kewajiban dan hak terhadap sumber energi. Ya, kemarin sudah belajar contoh kewajibannya apa? Berarti kita mematikan TV saat tidak ditonton, mematikan kipas saat tidak dipakai, itu kewajiban. Sedangkan haknya, ketika kita sudah melakukan kewajiban terhadap energi, kita akan mendapatkan hak seperti itu, yaitu menggunakan air sesuai kebutuhan. Kita dapat menggunakan sinar matahari, dapat menggunakan air bersih, ya, dapat menghirup udara bersih tanpa kita membayar. Kita harus bersyukur ya karena itu. Kemudian materi bahasa Indonesianya itu materi PPS-nya ada 2. Tentang teks petunjuk dan tentang wawancara. Jadi nanti materinya akan ada soal petunjuk yang acak. Ya, bisa jadi cara menyalakan televisi atau cara menggunakan setrika, ya. Nah, nanti diacak petunjuknya, kalian diminta untuk mengurutkan yang betul. Kemudian ada lagi petunjuk membuat makanan atau minuman. Nah, kalian diminta untuk menuliskan. Nah, misalnya membuat es buah. Nah, ditulis dari alat dan bahannya apa, kemudian cara membuatnya. Oke. Nah, untuk IPA, selain materi energi, ada satu lagi materi yaitu bagian tumbuhan dan bagian hewan. Bagian tubuh tumbuhan dan bagian tubuh hewan. Nanti di soalnya akan ada gambar tumbuhan. Kalian diminta menyebutkan nama-namanya. Misalnya ini namanya akar, namanya daun. Terus kalian harus menuliskan fungsinya juga. Nah, misalnya akar untuk memperkuat tumbuhan atau menyimpan cadangan makanan. Seperti itu, batang untuk apa, daun untuk apa, bunga, buah untuk apa, ya. Seperti ini nanti soalnya ya, seperti ini. Guru. Yang hewan, nanti kalian akan ada gambar hewan juga. Bisa jadi burung, bisa burung, bisa ikan, bisa kucing ya. Nanti kalian diminta menyebutkan nama-nama bagian tubuhnya, kemudian fungsinya apa. Kalau yang di buku itu seperti contohnya apa ya kemarin? Burung ya? Ya, kalau yang di buku itu contohnya kemarin burung. Ya, nanti akan ada soalnya beda. Mungkin bisa jadi ikan, ya, ikan seperti ini bisa jadi, bisa juga kucing. Ya. Kalian harus dipelajari semua. Bisa jadi ikan yang keluar, bisa jadi kucing, bisa jadi burung. Ya. Seperti ini ya, seperti ini. Oke, sama sini ada yang ditanyakan? Ya. Jadi tadi materi IPA-nya itu ada energi dan bagian tumbuhan hewan. Terus yang kedua materi PKN tentang hak dan kewajiban terhadap sumber energi. Yang IPS-nya tentang sumber daya alam, ya. Kemudian bahasa Indonesia tadi tentang apa? Teks petunjuk dan wawancara, ya. Jadi nanti Sri akan meminta kalian membuat pertanyaan wawancara. Ya kan kemarin kalian melakukan 2 kali wawancara ya. Tentang apa kemarin? Penggunaan energi listrik sama energi alternatif. Masih ingat kan contoh pertanyaannya?
Nah, di PTS kalian diminta untuk membuat pertanyaan. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan nggak? Ada? Ya, untuk SBDP-nya nanti tentang montase, gambar tempel itu ya. Oke, sekarang Bu Sri mau menjelaskan materi pembelajaran kita temakan ini. Sampai hari ini itu sampai halaman berapa? Halaman berapa kemarin? Oh, 18-19 ya yang kalian kerjakan. Tentang sumber bunyi. Nah, ini ya. Sumber bunyi. Alat musik dan cara memainkannya. Yang ini apa namanya? Angklung. Bagaimana cara memainkannya? Digoyangkan. Nah, yang ini apa? Seruling ya? Peluang itu sama dengan hampir sama dengan seruling. Cara memainkannya ditiup. Yang ini apa nih? Kecapi. Cara memainkannya? Dipetik. Betul. Kalau ini apa? Tifa. Dipukul. Kalau kendang? Dipukul juga. Betul. Nah, kalian kemarin sudah Bu Sri minta juga untuk menuliskan nama-nama benda dan cara menghasilkan bunyinya. Misalnya di rumah kamu ada apa? Galon. Kalau galon cara menghasilkan bunyinya diapakan? Pukul. Betul. Meja biar berbunyi? Pukul juga. Ya. Kalau gelas kaca, botol kaca supaya berbunyi diapakan? Jangan dipukul, nanti pecah. Apa itu namanya? Dipukul pelan-pelan ya. Pakai sendok. Ya, jadi kira-kira bunyi itu bagaimana bisa terjadi? Siapa yang kemarin sudah melakukan percobaan menggunakan penggaris besi atau penggaris plastik? Sudah? Ya, apa yang terjadi ketika kamu menekan ujung penggaris yang ada di luar meja dengan kuat? Akan terjadi apa? Akan terjadi apa? Bukan patah. Akan terjadi getaran. Ya, terjadi getaran. Nih, ketika kalian menekan ujung penggaris nih, ujungnya yang A ya. Kemarin sudah praktek semua ya? Sudah. Nah, yang terjadi ujung penggarisnya itu akan bergetar. Jadi bunyi itu berasal dari benda yang bergetar. Kemudian untuk materi hari ini kita belajar tentang sumber bunyi. Sumber bunyi itu semua benda yang dapat menghasilkan bunyi. Contohnya apa? Manusia punya sumber bunyi. Kita punya pita suara. Ya, pita suara itu yang ada di tenggorokan kita. Kalau kalian berbicara coba dipegang pita tenggorokannya. Ada getarannya nggak? Ketika kalian berbicara, kemudian dipegang lehernya, bergetar nggak? Bergetar, betul. Nah, apa itu? Kalau tidak bergetar, kita tidak bisa mengeluarkan suara ya. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah kita masih diberi nikmat sama Allah, kita bisa berbicara. Banyak saudara-saudara kita yang diberi ujian tidak bisa bersuara ya. Disebut juga orang bisu ya, dia tidak bisa berbicara. Oke. Yang kedua, contoh yang kedua itu adalah garpu.
Garpu tala itu seperti garpu yang kalian punya, tetapi cuma 2 ya ininya. Apanya? Cuma 2, tidak 3. Sama aja ya. Ya, sepotong baja dengan cabang sejajar. Nah, kemudian yang ketiga adalah alat musik yang dimainkan. Kemarin ya, ada gitar, ada apa kemarin seluang, ada angklung, tapi oh ya. Saya nggak tahu kenapa begitu. Unmute semua, Bu. Belum, Bu. Nah, kemudian bunyi itu, kenapa telinga kita dapat mendengar bunyi? Karena ternyata bunyi itu mempunyai sifat merambat. Ya. Merambatnya bisa melewati benda gas, benda cair, atau benda padat. Siapa yang cita-cita jadi astronot? Kalau kamu nanti jadi astronot, terus ketika kalian itu pergi ke luar angkasa, kalian tidak bisa mendengar suara. Kenapa? Ada Karena di suara, luar karena angkasa itu tidak ada luar udara. angkasa tidak ada. Tidak ada udara. Nah, percobaan yang Bu Sri minta kalian kerjakan hari ini itu untuk membuktikan bahwa bunyi itu bisa merambat melalui benda gas, benda cair, atau benda padat. Kalian boleh milih. Kalau waktunya banyak, boleh dicoba semua, ya. Kalau waktunya tidak sempat, pilih salah satu saja yang paling mudah. Contohnya ini yang pakai selang ya, selang plastik, atau yang pakai corong ya. Kalau yang ini mungkin kalian harus membeli benang kasur ya. Pakai benang biasa juga bisa. Bisa ya? Ya, oke. Silakan nanti yang belum melakukan percobaan bisa melakukan percobaan. Boleh semua, boleh salah satu. Wajibnya salah satu aja. Ya. Kalau mau dikerjakan semua boleh. Ya. Praktek yang hari ini tuh difoto apa enggak, Bu? Difoto aja. Dikirimkan dalam bentuk foto ya. Kalian uji cobanya yang mana? Percobaan 1, 2, 3. Atau satu foto aja? Satu foto aja, satu foto. Satu foto saja. Terus dikasih keterangan, kenapa kalian milih percobaan 1, kenapa kalian pilih percobaan 2, kenapa pilih yang 3, alasannya apa? Bebas alasannya, Ma. Karena aku suka main air, boleh. Kalau kamu milih yang percobaan 2 atau percobaan 3, aku pengen main telepon-teleponan. Bebas ya alasannya, Putri pengen lihat nanti. Terus terakhir besok kita akan belajar tentang bagian-bagian telinga ya. Masya Allah ya, ternyata telinga itu yang kita lihat, yang biasa kita lihat itu baru telinga bagian luar ya, telinga bagian luar saja. Yang kita sebut daun telinga itu ya, itu hanya telinga bagian luar. Ada lagi bagian tengah, ada lagi bagian dalam. Ternyata ada yang bentuknya seperti apa ini? Seperti rumah siput ya. Ya, ada daun telinga, liang telinga, gendang telinga, ada tulang martil ya, karena bentuknya seperti martil nih. Martil itu palu ya. Ada tulang landasan, sanggurdi, setengah lingkaran, eustasius, rumah siput. Siput apa siput? Siput ya, siput. Siput. Ini bentuknya seperti rumah siput ya. Kemudian ada lagi saraf. Nah, ternyata di dalam telinga kita itu banyak bagian-bagiannya ya. Dan ternyata telinga manusia itu bisa mendengar bunyi
dengan frekuensi 20 sampai 20.000 Hz. Di bawah itu kita tidak bisa mendengar. Yang bisa mendengar infrasonik itu hanya semut ya. Di bawah 20 Hz itu ada semut, ada hewan-hewan kecil ya, itu yang bisa mendengar frekuensi di bawah 20 Hz. Kalau di atas 20.000 Hz ultrasonik itu yang bisa mendengar adalah kelelawar. Kelelawar itu dia bisa mendengar suara yang sangat keras ya. Bu, ultrasonik itu apa? Ultrasonik itu suara yang di atas 20.000 Hz. Nih di atas ini ya. Kalau di bawah namanya infrasonik ya. Ya, kalau di bawah 20 itu yang bisa mendengar adalah hewan-hewan kecil, semut, kemudian apa? Cacing mungkin ya. Cacing punya telinga nggak ya? Nggak tahu. Enggak ya? Ada. Ada, cuma nggak kelihatan. Bentuknya hanya lubang aja ya. Ya. Kalau telinga manusia yang normal itu bisa mendengar frekuensi 20 sampai 20.000 Hz. Kalau kalian ternyata tidak bisa mendengar pada frekuensi ini, berarti kalian telinganya bermasalah. Ya, bisa jadi kalian ada penumpukan kotoran telinga ya. Ya, tuh. Serem ya. Ya, kalau kalian Aku mau tanya, tidak bisa terdengar berarti di dalam telinganya ada kotoran. Ya. Tapi hati-hati ya, jangan sering-sering membersihkan dengan menggunakan cotton bud ternyata ya. Karena sebenarnya kotoran telinga itu bisa keluar dengan sendirinya ya, aslinya itu ya. Tapi kalau pakai cotton Aku bud, kalau bersihinnya pakai peniti. Pakai apa, Mbak? Peniti. Pakai peniti biasanya kalau bersihin. Mana pakai peniti? Serem banget. Iya, udah biasa. Bu, itu yang kuning-kuning Iya, apa, Bu? Yang kuning-kuning ini kotoran telinga. Ini kotorannya, ya. Nih, ya. Jadi saking banyaknya menumpuk, jadi dia jadi maaf budek. Dipanggil-panggil nggak? Aku mau tanya. Pernah punya pengalaman pakai cotton bud itu. Bu, ada yang mau tanya. Napasnya itu masuk. Ya. Akhirnya harus ke dokter untuk ngambil potongan kapas. Bu, ada yang mau tanya. Siapa? Mbak? Aku. Aku tuh siapa? Kotoran telinga itu asalnya dari mana? Kotoran telinga itu asalnya dari mana? Iya. Nah ini, kotoran telinga itu disebut serumen atau zat lilin. Dihasilkan oleh kelenjar khusus di bagian luar telinga. Sebenarnya kotoran telinga itu berguna untuk mencegah debu dan partikel kecil lain yang masuk ke dalam telinga. Nah, sebenarnya itu yang menghasilkan itu kelenjar khususnya sendiri. Sebenarnya ada gunanya ya. Kotoran telinga itu untuk mencegah debu masuk ke dalam telinga. Karena akan menempel di situ ya, menempel di kelenjarnya itu. Kalau normalnya itu sebenarnya akan keluar sendiri ya. Tapi kadang-kadang kalau mungkin ada suatu hal yang membuat kotoran telinga itu akhirnya menumpuk. Contohnya telinganya kemasukan air, bisa jadi kan? Akhirnya kotorannya malah menjadi lembek ya, menjadi lembek. Akhirnya malah tambah masuk ke dalam telinga. Nah, kalau kamu sudah punya keluhan telinganya penuh, sakit, berdenging ya, itu berarti ada yang salah dengan telinga kalian. Yang kedua, ada penyakit yang namanya otitis eksterna. Ini telinga bagian luarnya mengalami infeksi sehingga memudahkan bakteri untuk tumbuh dan berkembang biak. Ini biasanya dialami oleh perenang. Ya, siapa yang suka berenang? Aku. Aku. Ya, makanya hati-hati yang suka berenang.
Yang suka berenang hati-hati. Ini infeksinya biasanya terjadi karena sering menghabiskan waktu di dalam air ya. Jadi terinfeksi. Ya, karena kan air di kolam renang itu kadang-kadang mengandung zat-zat yang berbahaya ya. Apa namanya? Klorin ya. Itu kalau masuk ke dalam telinga berbahaya. Ya. Jadi kalau berenang ya normal-normal saja. Jangan sampai 5 jam di dalam air, seharian di dalam air. Itu berbahaya. Makanya penyakit ini sering menimpa atlet renang ya, karena dia sering banget berenang. Yang ketiga ada namanya otitis media. Otitis media itu infeksinya di bagian tengah. Kalau tadi kan di bagian luar, ini di bagian tengah. Ya. Ciri-cirinya itu kalau pada anak-anak itu sulit tidur, demam, terus tidak bisa merespon terhadap suara. Kalau pada orang dewasa sakit telinganya, kemudian keluar cairan dari dalam telinga. Dan tidak bisa mendengar, berkurang kemampuan mendengar. Yang ketiga, yang keempat namanya tinnitus. Tinnitus terjadi saat kita mendengar bunyi nging ya, atau denging yang terus menerus. Nah, itu terjadi karena ada kerusakan saraf pada telinga bagian dalam. Biasanya dialami lansia yang berusia di atas 60 tahun. Jadi kita belum ya. Ya, kemudian ada lagi aku belum tua tapi kok udah pernah mengalami. Iya, Po. Nging gitu, Mbak. Sekali, Oh ya, mungkin itu karena ada hal-hal tertentu yang membuat itu bisa rusak sarafnya ya. Biasanya terjadi pada lansia, tapi bisa jadi juga terjadi pada kita ya. Mungkin itu tadi karena kotoran telinganya bermasalah atau tadi ya sering di air, nah itu bisa menumpuk. Nah, kemudian ada juga yang namanya penyakit Meniere. Meniere itu tidak bisa terjadi karena kebiasaan mendengarkan suara terlalu keras. Nah, siapa yang suka pakai headset? Mendengarkan musik, mendengarkan apa, menggunakan headset, itu kan di dalam telinga ya, jangan keras-keras ya. Jangan volumenya dimaksimalkan, karena itu akan mengganggu. Namanya akan menimbulkan penyakit Meniere. Nah, kalau terjadi hal-hal yang tadi, nah kalian segera memeriksakannya ke dokter THT. THT itu singkatan dari telinga, hidung, tenggorokan. Tenggorokan, betul. Karena itu 3 bagian itu tuh berhubungan, telinga, hidung, tenggorokan. Oke? Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Tidak. Bu, kapan udahnya? Ini sudah mau selesai. Terakhir itu besok materinya ada materi. Selesai, tapi aku besok kami masuk sekolah. Soalnya tadi aku telat diingetin Mbak Ataya. Oh iya. Oke, sampai di sini sudah jelas ya. Insya Allah nanti hari Jumat dan Bapak akan membagikan kisi-kisi dan jadwal PTS-nya. Untuk sementara infonya PTS-nya masih di rumah. Tapi nanti kalau ada info terbaru, apakah kita mau PTS di sekolah, nah itu nanti akan diinfokan lagi. Ya, jangan lupa besok kita ada Zoom dengan materi matematika ya. Dan hari Kamis kita mau ada pendampingan belajar di sekolah, tapi kita tukeran. Kalau pekan kemarin kita masuk siang, besok hari Kamis kita masuk pagi ya. Jamnya jam berapa? Ada yang masuk jam 8, ada yang masuk jam 9. Besok lihat jadwalnya saja ya. Kalau yang masuk jam 8 berarti pulangnya jam 10, yang masuk jam 9 pulangnya jam 11 ya. Ini akan dibagi 2 ya, akan dibagi 2. Jadwal kita pekan ini masuknya pagi.
Oke. Sudah? Sampai di sini infonya. Ada yang mau ditanyakan lagi? Tidak ada. Ada? Abu, ada yang mau ditambahkan? Abu? Nambahin sedikit aja. Materi PTS. Ya, untuk yang Abu, suaranya hilang. bahasa Jawa sama yang sudah selesai. Hilang betul ya? Suaranya agak putus-putus, Pak. Putus-putus. Kan udah kedengar belum ya? Nah, udah agak. Sekarang udah kedengaran? Udah kedengaran. Ya. Untuk materi matematika sudah selesai. Saya Putus-putus. Putus lagi, Pak. goyangan aja. Di aja Bu, nggak apa-apa nanti. Untuk materi Audionya semuanya dimatiin. itu aja. Pripun Pak Bu? Agak terputus-putus ya. Sinyalnya jelek. Iya ya. Besok aja Bu, besok hari Rabu aja. Rabu aja. Oke. Besok hari Rabu aja. Ya, info untuk materi matematikanya besok sekalian saja ya. Untuk materi PTS matematika dan bahasa Jawa ya Pak ya. Oke. Oke. Kalau sudah tidak ada yang mau ditanyakan. Selesainya jam berapa, Bu? Kenapa? Selesainya jam berapa? Ini sudah mau selesai, Mbak. Oke. Sebelum kita tutup, mari kita berdoa dulu. Ya, kita tutup dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Nah, doa penutup majelis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Oh ya, sebelum Bu Sri tutup, Bu Sri ingatkan untuk pekan depan ketika PTS kalian mengumpulkan kencelengnya ya, keping surganya. Jadi sekarang boleh ditambah ngisinya atau sudah mulai dihitung boleh. Ya. Oke. Demikian acara Zoom hari ini. Kalau ada salah dan hilaf Bu Sri mohon maaf. Bu Sri akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.